Istana Raja Naga, Bab 91. Saat kami meninggalkan Museum TCM, teriknya matahari sore membuat orang-orang merasa gersang dan panas. Lin, kemana kita akan pergi sekarang? Langsung kembali ke perusahaan atau? Kata Zhang Xuan, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya sama sekali, menoleh untuk melihat hanya untuk menemukan bahwa Lin Qinghan berdiri di belakang. Dia berhenti di jalurnya. Jenderal Lin, mengapa kamu tidak pergi? Zhang Xuan bertanya dengan aneh. Mata indah Lin Qinghan naik dan turun, dengan hati-hati menilai Zhang Xuan. Apa yang salah? Zhang Xuan mengambil beberapa langkah besar ke Lin Qinghan dan mengulurkan tangannya dan melambaikannya ke depan dan ke belakang di depan matanya. Lin Qinghan menarik napas dalam-dalam, tangan kecil putih lembut membelai rambut patah di depan dahinya, membuka mulutnya dan bertanya, apa-apaan kamu? Alis Zhang Xuan menegang, apa aku ini? Baru saja, meskipun saya tidak mengerti apa yang telah Anda tunjukkan kepada dokter-dokter itu, tetapi saya dapat melihat bahwa dengan pencapaian medis Anda tidak harus datang ke keluarga Lin kami sebagai menantu dari rumah ke rumah di semua, Anda memiliki perkembangan yang lebih baik, apa tujuan Anda? Sial, kamu sedang membicarakan ini. Zhang Xuan menamparkan kepalanya dan tertawa. Kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa keluargamu tidak kaya, jadi kamu telah melakukan beberapa dari segalanya. Jangan bilang bahwa kamu hanya belajar dengan santai, dan kemudian kamu memiliki pencapaian medis saat ini. Mata indah Lin Qinghan dipenuhi dengan kehati-hatian. Zhang Xuan mengistirahatkan tangannya dan menjelaskan, saya tahu keterampilan medis, tetapi saya tidak memiliki lisensi medis, atau lebih tepatnya, saya tidak bisa mendapatkan lisensi medis dalam hidup saya. Beberapa tahun yang lalu, saya mengambil seorang dokter tua Tiongkok sebagai guru saya, dia mengajar saya selama 3 tahun dan kemudian meninggal. Dokter perjalanan, wajah Lin Qinghan menunjukkan keraguan, dia memang belum pernah mendengar profesi seperti itu. Dulu, ada seorang dokter keliling dunia tanpa alas kaki dan melihat semua penyakit di dunia, yang disebut dokter keliling, sebuah profesi yang diturunkan hingga sekarang. Zhang Xuan mengangkat kepalanya untuk melihat matahari yang terik di langit dan menghela nafas dengan emosi. Hanya saja, dokter keliling tidak pernah diakui oleh asosiasi medis, dan beberapa teknik penyembuhan dokter keliling, di mata banyak orang. Sebuah langkah yang berisiko. Zhang Xuan mengangguk, mengulurkan 4 jari pada Lin Qinghan, menyerang racun dengan racun, seperti kemarin, jika bukan karena orang yang saya temui adalah Yan Li, untuk dokter lain, itu mungkin mencegah saya merawat pasien, praktik saya adalah berisiko, kesalahan sekecil apapun akan langsung memotong nyawa pasien. Lin Qinghan penuh kebingungan, lalu kamu masih melakukannya. Saya memiliki kepercayaan diri. Zhang Xuan tersenyum sedikit, tapi kepercayaan diri saya, dan hanya saya pribadi yang tahu, jika saya pergi ke praktik kualifikasi kedokteran, akan dihilangkan pada tahap teoretis. Secara umum, hal-hal medis, dalam pandangan banyak orang, adalah beberapa hal yang tidak bisa berada di atas panggung. Mulut kecil Lin Qinghan terbuka sedikit, apa yang dikatakan Zhang Xuan padanya hari ini memang bidang yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Beberapa detik hening, Lin Qinghan berbicara lagi. Zhang Xuan, lalu kamu baru saja mengatakan lembaga pelatihan. Jenderalku yang baik Lin, kamu biasanya cukup cerdik, hari ini inilah yang terjadi. Zhang Xuan tersenyum pahit, saya tahu beberapa teknik ini, lembaga pelatihan adalah yang terdepan, Anda harus bergegas sementara itu untuk menutupi rumah sakit, paling lama setahun kemudian semua teknik ini dapat mereka pelajari. Zhang Xuan berkata demikian, Lin Qinghan juga bereaksi, hari ini sendiri, tampaknya memang otaknya tidak cukup, dan diri cerdas yang biasa benar-benar menilai 2. Ayo pergi. Zhang Xuan melangkah maju dan menarik lengan batu giok Lin Qinghan, tetap di sini sebentar lagi, orang-orang itu keluar dan menanyakan sesuatu padaku, itu akan terungkap. Lin Qinghan membiarkan Zhang Xuan menarik, berjalan ke tempat parkir, masuk ke mobil Jiang Jing. Di dalam mobil, mulut Lin Qinghan tersenyum, mengambil telepon, membuka kalkulator, jari giok terus menekan layar. Lin, bagaimana perhitungannya? Zhang Xuan menundukkan kepalanya, hitung komisi Anda, apakah Anda ingin tahu, negosiasikan yang seperti itu, berapa komisi Anda? Lin Qinghan tersenyum dan menatap Zhang Xuan. Zhang Xuan mengekspresikan makan, lalu melambaikan tangannya, semua urusan sendiri, hitung komisi apa berikan saja 1.000 atau 8 juta. Mati, kamu, serakah, tetapi juga 8 atau 10 juta. Lin Qinghan mengulurkan jari gioknya dan menyenggol kepala Zhang Xuan, tapi serius, ini adalah hari pertamamu sebagai salesman, dan kamu telah menegosiasikan masalah besar, ini sudah menjadi pemecah rekor, bagaimana dengan ini, di masa depan, kamu akan bertanggung jawab atas lembaga pelatihan, hubungi sekretaris Li secara langsung untuk apapun yang Anda butuhkan. Oke, sama sekali tidak ada masalah. Zhang Xuan memberi isyarat oke. Kembali ke grup Lin Qinghan pertama kali sibuk bekerja untuk pergi, mengambil proyek rumah sakit ini, semua jenis buku perencanaan dan sebagainya, membuatnya sibuk untuk jangka waktu tertentu. Zhang Xuan baru saja akan pergi ke departemen bisnis, telepon berdering, lihat penelepon, senyum sudut mulut Zhang Xuan, telepon adalah panggilan lembut Han. Untuk Tyrannosaurus wanita polisi ini, hati Zhang Xuan benar-benar penuh dengan hutang. Halo, Han, mengangkat telepon, Zhang Xuan baru saja membuka mulutnya, terganggu oleh raungan. Nama keluarga Zhang, datanglah ke Night Bar, aku akan diretas sampai mati. Wajah Zhang Xuan berubah dan setelah mengatakan tunggu aku, dia langsung menutup telepon dan bergegas menuju bar malam. Untuk waktu yang lama sebelumnya, bar malam adalah fokus polisi Yinzu pada objek, begitu sesuatu terjadi, polisi selalu dapat tiba pertama kali.
Dalam 2 hari terakhir, pengawasan polisi dari bar malam semua tangan dipindahkan. Pintu night bar terkunci, dan di balik pintu yang terkunci, sebuah ruangan penuh asap memenuhi ruangan. Lobi bar penuh dengan orang, dan dapat dilihat bahwa orang-orang ini jelas dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing menempati setengah dari aula, membentuk konfrontasi. Pemimpin kedua, Pantherhead, sedang bersandar di sofa card seat, lengannya terkulai lemah di sisi tubuhnya, wajahnya penuh rasa sakit, dahinya terus-menerus berkeringat. Tangan kanan pemimpin ketiga Viper terbungkus kain kasa, darah merembes keluar dari kain kasa dan menetes ke tanah, dan di atas meja di depan Viper, jari ekor dengan darah segar sangat menarik perhatian. Han lembut mengenakan pakaian ketat hitam, wajah ironis melihat orang yang duduk di seberangnya. Gadis kecil, daun hijaumu bisa memakan begitu banyak dari kita, dengan limbah ini, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Seorang pria berkepala datar yang tampak berusia 30-an memegang belati di tangannya dan memotong tutup kukunya. Di sebelah pria ini, berdiri seorang pemuda berpakaian hitam, bermain dengan pisau kupu-kupu di tangannya, sepasang mata terus-menerus menyapu Han dengan lembut, dari waktu ke waktu mengungkapkan senyum muram. Pria berkepala datar itu menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan menarik napas dalam-dalam. Semalam, lingkaran besar masyarakat menghilang, guntur hitam saya lebih dari 50 saudara semua masuk. Anda gadis, tetapi beberapa cara, tidak tahu, Anda punya hari ini metode apa yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Bab 92. Pria di depannya, yang disebut sebagai pemimpin kedua guntur hitam, sekuat dan menakutkan seperti yang dikatakan para Taois, dan anak buahnya menaklukkan kepala macan tutul dalam 3 pukulan, menghancurkan kedua lengannya dan memotong ekornya. Jari ular, pria berkepala datar itu melihat ke bar malam, dan dari waktu ke waktu dia mengomentarinya, seolah-olah dia adalah pemilik bar. Masyarakat daun hijau ini, benar-benar semakin besar dan besar, begitu besar sehingga berani bergerak melawan guntur hitam kita. Pria berkepala datar itu memiliki seringai di wajahnya. Gadis kecil, aku benar-benar tidak mengerti, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk duduk di hadapanku seperti itu hari ini. Han lembut duduk di sana, tidak mengatakan apa-apa, situasi sekarang, sepenuhnya di sisi lain. Selama ini, Han lembut telah melakukan pekerjaan memerangi asosiasi, dan dia jelas tahu bahwa Black Thunder adalah pemimpin bawah tanah dari seluruh provinsi Ning, tapi dia tidak menyangka bahwa kesenjangan antara King Ye dan Black Thunder begitu besar. Meskipun kepala macan tutul lebih tua, tetapi tangannya, yang ditempatkan di King Ye, masih salah satu yang terbaik, tetapi tidak berjalan di bawah 3 gerakan pihak lain, dan menghapus kedua lengannya. Sepanjang malam bar, suasananya luar biasa menyedihkan. Pada saat ini, pintu night bar terbuka, dan suara wanita yang jelas datang dari luar pintu. Apakah seseorang di sana? Apakah barnya buka? Seorang anggota Black Thunder Society yang menghalangi pintu bar berdiri dan melirik pria berkepala datar itu dengan pandangan bertanya. Pria berkepala datar itu melambaikan tangannya, dan anggota klub itu mengangguk dan membuka pintu bar sedikit, bar ditutup. Sial, bangun, seseorang berpura-pura mati untukku. Suara laki-laki yang sedikit tidak sabar terdengar dari luar bar, dan junior Black Thunder yang menghalangi pintu bar didorong menjauh dari luar. Seberkas sinar matahari masuk melalui pintu. Seorang pria dan seorang wanita berjalan ke bar. Pria itu tampan, mengenakan kemeja bermotif Versace, dengan kacamata hitam, seperti daging segar bintang. Wanita itu berambut panjang, mengenakan gaun putih panjang, wajahnya sangat cantik tanpa celah, dengan senyum tipis di wajahnya, menarik perhatian. 2. Tempat ini tidak terbuka untuk bisnis, tidak mengerti. Junior Black Thunder lainnya berdiri dan minum. Pria dan wanita itu bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar kata-kata Junior Black Thunder, dan pria itu melepas kacamatanya dan mengamati bar malam. Cih, hiruk-pikuk, bolehkah aku bertanya, yang mana yang lembut Nona Han? Pemuda tampan ini adalah orang yang sama yang pergi mencari Zhang Xuan sebelumnya. Saya, Tuan Han berdiri. Kakak ipar, perkenalkan dirimu, namaku Bai Qi. Kakak laki-lakiku memintaku untuk datang dan melihat, ini Priklipik. Pemuda tampan itu berbisik pada Han dengan lembut. Priklipik bertemu kakak ipar. Wanita cantik dengan gaun putih panjang menundukkan kepalanya pada Han yang lembut, mata dan nadanya penuh rasa hormat. Han dengan lembut menatap keduanya dengan wajah bingung. Kakak laki-laki yang kamu bicarakan adalah Zhang Xuan. Ya, Bai Qi mengangguk. Kakak laki-laki mengatakan beberapa hal jahat datang ke masalah ipar perempuan. Biarkan aku datang untuk melihat. White Qi memberi dirinya sebatang rokok yang menyala, mendorong anak laki-laki guntur hitam yang mengelilingi di depannya. Ayo, ayo, saudara-saudara yang bermasalah dibiarkan. Pria berkepala datar itu memandang pria dan wanita itu, matanya menunjukkan penghinaan. Gadis kecil, ini penolong yang kamu temukan. Tidak ada tangan untuk diikat. Pria muda yang berdiri di sebelah pria berkepala datar itu dengan jijik membaca mulutnya, dan pisau kupu-kupu di tangannya dengan cepat berputar. Junior Black Thunder yang berdiri di lorong bar tidak memberi jalan kepada Bai Qi. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. Jalan ini bahkan tidak membiarkan orang pergi. Membiarkan, pria berkepala datar itu berteriak dan melambaikan tangannya. Anak-anak guntur hitam mendengarkan dan memberi jalan. Terima kasih banyak. Bai Qi tersenyum pada antek-antek guntur hitam ini dan berjalan menuju tempat di mana Han Gentle berada. Stabbing Pig mengikuti di belakang Bai Qi, tangan dan kaki minion Black Thunder itu dengan tidak jujur meraba-raba tubuh Stabbing Pig. Dengan senyum cabul di wajahnya, Stabbing Pig juga tidak mengatakan apa-apa, membiarkan tangan orang-orang ini menyentuh tubuhnya. Melihat adegan ini, seringai di wajah pria berkepala datar itu menjadi lebih tebal.
Gadis kecil, kamu tidak menemukan dua orang untuk menghilangkan kebosanan saudara-saudara kita, kan? Hahaha, darah, apa pendapatmu tentang gadis ini? Biarkan saudara-saudara membawanya untuk Anda mainkan. Saya lebih suka yang ini. Pria muda yang sedang bermain dengan pisau kupu-kupu itu menatap mata Han yang lembut, dan tatapannya penuh dengan agresi. Kolam putih melalui kerumunan, berjalan ke tubuh lembut Han, puncak berduri rok panjang putih, telah lebih dari sidik jari hitam yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi Greenleaf Society, telah duduk seorang pria, usianya juga sekitar 40 tahun, dari awal hingga akhir tidak berbicara, hanya terus merokok. Pada saat ini, dia berdiri dan berbicara, bermarga Han, saya merasa bahwa Anda bercanda dengan saya. Laosi, apa yang kamu lakukan? Tatapan kepala macan tutul itu langsung terkunci pada pria ini. Pria ini, pemimpin keempat Greenleaf Society, dijuluki Laosi di jalan. Untuk apa? Saya ingin bertanya kepada Han ini apa yang harus dilakukan. King Ye yang besar ini, Lei Gong berkata untuk membiarkannya sendiri, meninggalkan biro sebesar itu di tangan seorang gadis. Dia belum bertanya kepada kami saudara laki-laki tua apa yang dia inginkan. Saya, yang keempat, tidak yakin dari lubuk hati saya. Sekarang, saudara-saudara semua terjebak di sini, keduanya adalah pembantu Han. Oldford mengulurkan tangan dan menunjuk Baichi dan Stabbing Pig. Apakah kamu yakin ini bukan niat Han untuk bermain dengan kita? Laosi, jangan pedulikan omong kosongku di sini. Viper mengutuk. Oh, apapun yang kamu katakan, Laosi, sama sekali tidak akan berguna. Asosiasi yang begitu besar ke tangan seorang gadis kecil, lebih baik untuk menghancurkannya. Oldford melambaikan tangannya, wajah acuh tak acuh berkata. Apa yang kamu katakan? Ular itu langsung merobek dan meraih kera keempat yang lama, katakan lagi. Lihat, kamu masih terburu-buru. Empat tua tertawa menghina, juga tidak takut untuk memberitahumu. Orang-orang buntur hitam, adalah orang tua yang ditemukan. Lelaki tua itu tidak puas dengan gadis ini duduk di posisi ini. Tiga tua, juga jangan bilang aku tidak ingat cinta persaudaraan. Hari ini, Anda harus jujur memberi saudara pisau untuk mengakui kesalahan. Anda juga memiliki kesempatan untuk hidup. Setelah daun hijau ini, saya besar, Anda dan dua tua, masih melakukan kepala Anda. Bagaimana? Aku bercinta denganmu. Viper mengayunkan tinjunya, dengan keras menghantam wajah yang keempat. Pukulan ini, sehingga tangan kanannya, yang sudah berdarah, cederanya lebih serius. Empat tua dipukul mundur dua langkah, dengan kejam menghancurkan seteguk air liur berdarah. Oke, tiga tua, saya memberi Anda kesempatan. Ini adalah jalan pilihan Anda sendiri. Jangan salahkan saudara saya tanpa ampun. Aku tidak punya saudara sepertimu. Viper mengangkat tinjunya lagi dan menyerang Laosi, hanya untuk ditendang oleh Blood. Laosi bahkan tidak memandang Viper, berjalan ke pria berkepala datar itu, membungkuk rendah dan berkata, saudara belati, saya memiliki semua bisnis di bawah daun hijau, orang-orang ini tidak perlu tinggal. Bab 93. Tidak buruk, pria berkepala datar itu menepuk wajah Laosi dengan puas. Old keempat menunjukkan senyum menyanjung yang menyenangkan. Sekarang, wajah Han Gentle sangat tidak menyenangkan. Satu poin adalah karena serangan balik Old Four, dan poin lainnya, karena penampilan kedua Baichi. Faktanya, jangan lihat mulut lembut Han yang berteriak keras, pada kenyataannya, dia adalah wanita yang sangat tidak aman, sejak ibunya meninggal dalam perseteruan geng bertahun-tahun yang lalu, yang disebut keamanan, semakin menjauh darinya. Dia terdaftar di Akademi Kepolisian, sinis, perilaku kekerasan, ini, pada kenyataannya, hanyalah manifestasi dari kurangnya keamanan. Dalam hubungan dengan Zhang Xuan, pada kenyataannya, Han lembut sendiri, juga tidak mengerti seperti apa sebenarnya hubungan ini. Dia tidak menyangkal bahwa perilakunya malam itu impulsif. Setelah kejadian itu, dia juga menyesal di dalam hatinya, tetapi karakternya membuatnya tidak menunjukkannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, mengetahui bahwa Zhang Xuan punya istri dan masih melakukan hal seperti itu. Dia berusaha menjaga dirinya agar tidak mengganggu Zhang Xuan, untuk tidak menghubunginya. Jika bukan karena kejadian hari ini, dia tidak tahu kapan dia akan mengambil inisiatif untuk menelepon Zhang Xuan. Han Tender adalah wanita yang sangat kontradiktif, sama seperti dia telah menangkap ayahnya, dan benar-benar menangkap hari itu. Han Tender tidak yakin apakah dia bisa melakukannya, tetapi dia masih terus melakukannya. Baru saja, setelah menelepon Zhang Xuan, Han Tender menyesali panggilan itu. Salah satu alasan yang lebih besar, adalah psikologi wanita kecil di tempat kerja. Dia ingin tahu, ketika dia dalam bahaya, Zhang Xuan tidak akan datang untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika Han Tender melihat kolam putih dan puncak berduri, hatinya kecewa. Dia mengerti bahwa dia tidak begitu penting di hati Zhang Xuan. Dia mencintai istrinya, antara dirinya dan dia, hanya kesalahpahaman. Jika tidak, bagaimana Zhang Xuan menemukan dua orang seperti itu untuk mengharumkan dirinya sendiri? Hati lembut Han kecewa, wajahnya menunjukkan senyum mencela diri sendiri. Dirinya sendiri, tidak begitu penting sama sekali. Gadis kecil, dan jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Hari ini kamu harus mengambil inisiatif untuk bermain dengan adik laki-lakiku ini. Aku akan meninggalkanmu hidup, bagaimana dengan itu? Suara menggoda pria berkepala datar itu terdengar. Mata darah mengamati seluruh tubuh lembut Han dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya. Pilih cara untuk mati. Dari mulut Baichi, sebuah suara sedih keluar. Pria berkepala datar itu mengangkat alisnya dan menatap Baichi. Nak, kamu sedang berbicara denganku. Ya, Baichi mengangguk, kamu memilih cara untuk mati, aku akan membuatmu utuh. Aku tidak mendengarmu. Pemuda berkepala datar itu menatap Baichi dengan tatapan seperti hantu, katakan lagi. Baichi berbalik dan melihat ke puncak berduri yang berdiri di belakangnya dengan tatapan bingung. Aku berbicara bahasa Mandarin, kan?
Ya, Stabing Pik menganggukkan kepalanya. Suaranya tidak terlalu kecil, kan? Tidak terlalu kecil. Kalau begitu itu berarti dia mendengarnya dan tidak mau memilihnya sendiri. Kalau begitu, kamu bisa membantunya memilih satu. Baici memberi isyarat tolong. Dipahami, menusuk ekspresi wajah puncak tanpa riak, maju selangkah. Segera setelah itu, melihat kilatan aura dingin. Dalam aura dingin ini, 10 jari terbang serempak. Tangan pria berkepala datar itu berwarna merah cerah. Adegan tiba-tiba ini, sehingga semua orang tidak bereaksi. Pria berkepala datar itu mengeluarkan teriakan seperti babi. Tangan saya, tangan saya. Dia mengulurkan telapak tangannya dengan nyeri di matanya, dan di telapak tangannya yang terentang, tidak ada satu jari pun. Cek cek cek, kolam putih menggelengkan kepalanya, jadi kamu memilih untuk membiarkannya mati kehabisan darah. Hei, seorang wanita, itu mengerikan. Kolam putih dan kasihan melihat pria berkepala datar, Anda mengatakan Anda, berbicara dengan Anda dengan benar, Anda tidak mendengarkan, pukulan untuk membunuh bagaimana Garing, harus menderita siksaan ini. Wajah pemuda bernama Ablut itu berubah drastis, memegang pisau kupu-kupu di tangannya, menusuk ke arah puncak tusukan. Ujung pisau yang tajam menembus tenggorokan Blut tanpa hambatan, dan Blut, yang baru saja tidak terkalahkan, kehilangan nyawanya dalam sekali pandang. Adegan yang terjadi, hanya dalam beberapa saat, sampai darah ditanam di tanah, Han Lembut dan orang lain bereaksi, dan kemudian melihat tatapan Baici dua orang, benar-benar berbeda. Kolam putih membuat Han tersenyum lembut meminta maaf, kakak ipar, menurut alasan, kakak mengirim kami, bagaimana orang-orang ini harus dibuang, katamu, tetapi datanglah sebelum kakak memberi kami penjelasan, siapa yang ingin berbicara. Melawanmu, semua membunuh, jadi. Kolam putih malu menggaruk bagian belakang kepala, pada saat yang sama, puncak berduri juga bergerak. Dia mengenakan gaun putih panjang, seperti hantu, bola-bali melewati kerumunan, di mana dia lewat, membawa sepotong darah, dia seolah menari di antara kerumunan, darah membentuk bunga, menari untuknya. Guntur hitam kali ini, membawa lebih dari 30 orang, baru saja orang-orang ini, tetapi juga bergegas untuk menjangkau ke arah tubuh puncak berduri. Sekarang mereka, melihat puncak berduri, seolah-olah mereka melihat hantu, wajah ketakutan juga. Terlambat untuk bersembunyi, 2 menit, hanya dalam 2 menit, lantai bar malam ternoda darah. Gaun putih di tubuh Stabing Pik tidak ternoda sedikit darah, kecuali jari-jarinya yang panjang dan ramping, yang meneteskan darah. Jika Anda melihat lebih dekat, di bawah penutup kukunya yang dicat merah, berkedip dengan aura dingin, menyembunyikan pisau. Kepala macan tutul menelan ludah, sejak dia bertemu dengan Zhang Xuan, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu, tetapi masih tidak dapat menjaga kedamaian batin, hanya 2 orang muda, yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi dalam percakapan dan tertawa, untuk membunuh begitu banyak orang. Wajah mereka tidak sedikit berubah, rupanya hal seperti itu sudah lama dibiasakan. Pria berkepala datar itu menatap Baici dan Stabing Pik dengan ketakutan di wajahnya, dan mundur dari kakinya. Yang tertua duduk di sana ketakutan, celananya basah. Tatapan lembut Han tercengang pada adegan tragis di tanah, hatinya kaget, Zhang Xuan, pada akhirnya orang seperti apa. Terakhir kali di Gedung 8 Dewa, Han Lembut merasa bahwa Zhang Xuan sudah siap, lalu kali ini, teleponnya memanggil, tetapi sekitar 15 menit, Zhang Xuan mengirim 2 orang ini, lihat mereka berdua terlihat, sangat menghormati mereka sendiri. Priklipik, biarkan seseorang datang dan mengurusnya. Baici melambaikan tangannya, Stabing Pik mengangguk dan meniup peluit yang keras dan jelas. Peluit jatuh, karena di luar bar malam, menjadi lebih dari 10 orang, masing-masing mengenakan pakaian hitam, bertopeng, setelah memasuki bar, tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka dengan terampil membawa mayat di tanah, dibawa keluar bar, orang-orang ini tidak membuat suara, seolah-olah di dunia bawah, aturan macam apa, yang menindas mereka. Kakak ipar, semuanya sudah selesai, kami juga pergi dulu, tinggal di sini, akan menarik masalah yang tidak perlu untukmu. Baici menyapa Han dengan lembut. Kakak ipar, Priklipik mengucapkan selamat tinggal. Stabing Pik membungkuk hormat pada Han Gentel, mengikuti di belakang Baici, dan meninggalkan night bar. Bab 94. Di dalam bar malam, meninggalkan klub King Ye, semua saling menatap dengan mata terbelalak. Pria berkepala datar itu berguling kesakitan, berteriak tanpa henti, darah mengalir dari tangannya. Yang tertua dari Greenleaf memegangi kepalanya dan meringkuk ke samping, gemetar ketakutan. Han Lembut baru saja akan berbicara, telepon berdering, Han Lembut menatap si penelepon, mengerutkan kening, berpikir lagi dan lagi, telepon diangkat. Puan, sekarang cepat datang ke tim, ada masalah penting, letakkan semua pekerjaan yang ada. Di telepon, suara pria parubaya terdengar, nada suara cemas. Han Lembut menyingkirkan telepon, tatapan menyapu lingkaran, berkata kepada ular berbisa setelah kalimat kepada Anda, melangkah pergi. Kantor polisi negara bagian Perak. Sebuah ruang konferensi kecil, mengumpulkan beberapa orang, sekilas, usia orang-orang ini adalah 40-an, bintang-bintang di bahu mereka melambangkan posisi mereka, yang terkecil berada di atas tingkat bagian. Ketika Han dengan lembut datang, dia melihat bahwa direktur juga ada di ruang konferensi, hanya saja direktur itu tidak duduk di kursi utama, tetapi di kursi samping. Lembut, duduk di sini. Seorang pria parubaya melambaikan tangannya pada Han Tender, pria parubaya ini memiliki wajah Cina, dan di seluruh ruang konferensi, dia adalah satu-satunya yang mengenakan pakaian sipil, dan ada bekas luka di wajahnya, dipotong dengan mengerikan dari sudut mata kanannya sampai ke potongan dagu. Menguasai, Han dengan lembut mengangguk pada pria parubaya itu dan duduk dengan jujur di sampingnya. Puan Han Lembut, Zhou Long,
kepala bagian investigasi kriminal di Balai Provinsi, telah memecahkan banyak kasus besar dan membuat banyak jasa, bahkan Direktur Departemen Kepolisian Yinzu akan bersikap sopan kepadanya. Tuan, apa yang terjadi di sini? Han bertanya dengan lembut dengan wajah bingung. Dokumen berkepala merah diturunkan dari atas, akan ada orang-orang dari ujung tombak yang datang dan menyampaikan beberapa berita kepada kami. Pertemuan ini sangat rahasia, tunggu Anda mendengarkan di telepon, jangan terlalu banyak bicara. Wajah Zhou Long terlihat sangat serius. Tepi yang tajam, mata lembut Han melebar, dan mulut kecilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbuka. Ketika pelatihan di Akademi Kepolisian, Han lembut telah mendengar nama ujung tajam, ini adalah kekuatan misterius dalam sistem keamanan Cina. Dikatakan bahwa setiap tahun, Kepolisian Nasional akan memilih elit dari elit, untuk berpartisipasi dalam pemilihan ujung yang tajam, tetapi ini adalah elit 1 dari sejuta, dalam pemilihan ujung yang tajam, dapat melewati peluang kurang dari 1%. Tepi tajam berurusan dengan keadaan darurat khusus, kasus biasa, tidak akan membiarkan tepi tajam melakukan apapun. Selama ini, Han lembut hanya mendengar nama unit ini, tidak ada yang lain, sekarang mendengar bahwa orang-orang dari tepi tajam datang, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Yah, jangan ajukan pertanyaan berlebihan lagi, kamu tanda tangani ini dulu. Zhou Long mengambil dokumen dan meletakkannya di depan Han Gentle. Kelembutan Han menyapu sekilas, yang mengejutkan, itu adalah perjanjian kerahasiaan. Tunggu untuk mendengar sesuatu, tidak boleh bocor ke siapapun, tanda tangani perjanjian kerahasiaan ini, kamu dapat terus tinggal di sini, tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Zhou Long melemparkan pena kepada Han. Setelah mengambil pena, Han Tender hampir tidak ragu-ragu sebelum menulis namanya di perjanjian kerahasiaan. Tidak banyak orang di ruang konferensi kecil ini, dan hampir setiap orang memegang posisi penting. Sekitar 10 menit kemudian, pintu ruang konferensi didorong terbuka dan seorang pria dan seorang wanita, dua pria muda berpakaian sipil masuk, keduanya berjalan dengan langkah naga dan memancarkan otoritas yang lemah. Kepala Departemen Kepolisian Negara Bagian Perak adalah orang pertama yang bangkit dan menyambut mereka. Oke, laki-laki muda berpakaian sipil mengulurkan tangannya dan membuat gerakan berhenti. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, mereka yang masih bisa duduk di sini sekarang pasti telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Perkenalkan diri Anda, nama saya Jin Xin, saya melekat pada divisi ketiga dari tepi tajam, memegang posisi kapten, ini adalah mitra saya, Tian Rui. Halo semuanya, Tian Rui menyapa orang-orang di sini, dia mengeluarkan sebuah koper, dengan cepat membukanya, mengeluarkan komputer tablet dan proyektor kecil. Tatapan Jin Xin seperti obor, menyapu seluruh ruang konferensi selama seminggu, di bawah tatapannya, tidak ada yang berani menatapnya, termasuk Zhou Long juga tidak bisa. Han lembut hanya merasa, Jin Xin ini, seperti jenderal binatang yang siap meledak, tatapannya, setajam pisau. Tuan-tuan, saya telah menerima perintah dari atasan saya untuk datang ke sini, untuk menyampaikan beberapa berita kepada Anda, silakan lihat. Jin Xin membuat isyarat undangan. Tian Rui mengendalikan proyektor dan mencetak dampak di dinding. Tidak ada yang lain dalam benturan itu selain kartu hitam dengan topeng tercetak di atasnya. Topeng itu tampak seperti wajah hantu, menunjukkan dua gigi tajam, menakutkan dan luar biasa menakutkan. Jin Xin berbicara, menurut definisi, dengan identitas Anda tidak dapat mengakses informasi ini. Tetapi hal-hal tiba-tiba, hal berikutnya yang saya katakan, Anda harus memberi perhatian ekstra. Kartu di atas, dalam periode waktu berikutnya, Anda mungkin melihat, begitu ditemukan, untuk segera melapor, saya dan mitra saya, dalam beberapa waktu terakhir akan tinggal di sini. Apa ini? Zhou Long mengeluarkan pertanyaan yang membingungkan. Utusan neraka. Jin Xin meletakkan jarinya di topeng wajah hantu, ada sekelompok orang, mereka menyebut diri mereka utusan neraka, atas nama penguasa, memanen jiwa-jiwa berdosa, yang merupakan kepala organisasi ini, dunia sedang menyelidiki, tetapi tidak ada negara yang dapat mengetahuinya, orang-orang ini kuat, metode yang sangat kejam, kami juga telah mengamati gerakan mereka, baru-baru ini menerima berita, utusan neraka di negara bagian Perak muncul, jadi, dalam periode waktu ini, semua orang, harus waspada. Di kerumunan berkonsentrasi mendengarkan penjelasan Jin Xin, ekspresi lembut Han tetapi membeku. Dia ingat dengan sangat jelas, hari itu di luar 8 bangunan abadi muncul orang-orang itu, dengan topeng seperti itu. Kata orang berikut ini, adalah objek pencarian kunci kami berikutnya. Saat ada penemuan, jangan lakukan itu secara pribadi, segera laporkan. Jin Xin bergegas. Tian Rui mengedipkan mata. Tian Rui mengangguk, jari-jari di komputer tablet dimanipulasi beberapa kali, dampak pada dinding berubah menjadi seorang wanita. Tepatnya berubah menjadi punggung seorang wanita. Wanita ini 1,7 meter, dengan rambut panjang, mengenakan seragam kamuflase hijau militer. Melalui foto, Anda dapat melihat bahwa kulit wanita ini sangat bagus, di antara jari-jari wanita itu. Mencerminkan aura dingin, orang ini, adalah pemimpin kecil di utusan neraka, metode kejam, kekuatan kuat, baru-baru ini muncul di kota Yingzhou. Sekali lagi, nyatakan, temui dia, Anda benar-benar tidak dapat mengambil tindakan tanpa izin, harus menjadi yang pertama kalinya. Untuk melaporkan, mengerti. Jin Xin berbicara dengan singkat, cepat, dengan tatapan serius. Kapten Jin Xin, aku ragu. Seorang kepala bagian mengangkat tangannya. Tolong bicara. Jika kita benar-benar bertemu dengan orang ini, kesalahan kecil dalam proses pelaporan dapat menyebabkan orang ini melarikan diri. Dia melarikan diri, biarkan dia melarikan diri, sama sekali tidak ada tangan. Jin Xin masih mengatakan hal yang sama. Mengapa? Zhou Long bersuara. Tatapan Jin Xin menyapu sekeliling dan berkata, karena, aku tidak ingin menambah korban dengan sia-sia. Bab 95.
Wajah Zhou Long menunjukkan ketidaksenangan. Kapten Jin Xin, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Orang-orang di kepolisian kami, meskipun mereka tidak sebagus ujung yang tajam, tetapi mereka pasti elit. Ungkapan Anda ini, putih. Menambahkan korban, sepertinya terlalu banyak. Maaf, saya orang yang selalu berbicara lurus. Jin Xin tersenyum pada Zhou Long, lalu melambaikan tangannya pada Tian Rui. Tian Rui mengubah gambar yang ditempatkan di dinding. Kali ini, itu bukan lagi sosok manusia atau ikon apapun, tetapi gambar pemandangan yang rusak, dengan asap menyala di gambar, kawah yang dalam di seluruh tanah, api yang menyala, anggota badan di seluruh tanah, format senjata berat tersebar di semua tempat, dan bahkan 2 tank yang telah hancur berkeping-keping. Jin Xin membuka mulutnya untuk menjelaskan, ini adalah pangkalan bersenjata pribadi di segitiga emas. Pangkalan itu memiliki sekitar 400 tentara bayaran yang dimuat. Semuanya adalah peran yang tidak berkedip. Pangkalan itu memiliki 2 tank bersenjata yang siap untuk pergi. Hasilnya adalah setengah jam, tersapu oleh 1 orang, menyapu pangkalan bersenjata pribadi ini. Apakah orang-orang yang baru saja Anda lihat, sekarang, Anda masih ingin sekarang? Apakah Anda akan mempertanyakan apa yang saya katakan tentang menambahkan korban tanpa biaya? Semua orang di seluruh ruang konferensi membuka mulut lebar-lebar saat mereka melihat pemandangan di dinding. Ini, Zhou Long menggerakkan mulutnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Jin Xin mengatakan sesuatu, telah melampaui persepsinya, ini sama sekali bukan petugas polisi biasa yang dapat menangani peran itu. Memang, dalam menghadapi peran yang begitu mengerikan, elit biasa, tetapi juga sama sekali bukan lawan orang, ini adalah pembunuh perang profesional. Han lembut saat ini, otaknya telah benar-benar turun, kata-kata Jin Xin yang dia dengar dengan jelas, dia telah berjuang hitam dan jahat selama bertahun-tahun, tetapi juga melihat banyak orang kejam menjilati darah di ujung pisau, tetapi orang-orang ini dan hal-hal naratif Jin Xin dibandingkan, benar-benar permainan anak-anak. Dan, Han lembut meskipun hanya melihat punggung wanita itu, tetapi hatinya 100% yakin, wanita itu adalah puncak berduri. Orang yang datang ke bar malam hari ini dan memecahkan masalah untuk dirinya sendiri, anak buah Zhang Xuan. Dalam pertemuan itu, Jin Xin menjelaskan kepada orang-orang yang hadir banyak perhatian, tetapi Han lembut tidak mendengarkan sepatah kata pun, pikirannya hanya memikirkan sebuah pertanyaan, Zhang Xuan pada akhirnya orang seperti apa. Pertemuan itu bubar, Han melunak beberapa keluar dari ruang konferensi, menuju kantor polisi di luar. Pertemuan itu berlangsung lama, matahari sudah terbenam di barat, langit menyala merah. Kelembutan Han keluar dari pintu kantor polisi, melihat bayangan panjang memanjang ke kaki mereka, dia melihat ke sepanjang bayangan, melihat pemilik bayangan itu, adalah Zhang Xuan. Keluar, pergi, makan malam bersama. Zhang Xuan memasukkan tangannya ke sakunya dan tersenyum pada Han Gentle. Begitu Han Tender melihat Zhang Xuan, apa yang dikatakan Jin Xin barusan langsung muncul di benaknya. 1 orang, 1,5 jam, menghancurkan pangkalan bersenjata, orang itu, atau anak buah Zhang Xuan. Han lembut menghadapi beberapa jalan yang tidak wajar ke Zhang Xuan, diam selama 2 detik, berbicara, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Apa? Mengadakan pertemuan darurat, apakah seseorang menyampaikan berita kepadamu tentang Stabbing Peak? Zhang Xuan tersenyum dan bertanya dengan perasaan tidak menentu. Han dengan lembut bertanya tanpa sadar, bagaimana kamu tahu? Ton Peak telah melakukan banyak misi, dianggap muncul lebih banyak, hari ini untuk dilakukan, pasti akan ditemukan, ujung tajam orang pasti tidak akan duduk diam, kali ini sampai berapa banyak kapten. Ekspresi wajah Zhang Xuan tanpa riak, semuanya terkendali. Kamu tahu bahwa Prickly Peak akan ditemukan jika kamu bergerak. Han lembut tidak menjawab pertanyaan Zhang Xuan, mengajukan pertanyaan retoris. Pasti akan ditemukan, Anda belum terpapar ke area ini. Tidak mengerti pengaruh Stabbing Peak di arena internasional, dia selalu menjadi target utama pencarian ujung tajam. Zhang Xuan mengistirahatkan tangannya dan berkata dengan benar. Mata lembut Han melebar pada Zhang Xuan, kalau begitu kamu masih membiarkannya. Hari ini, saya tidak selalu bisa melihat Anda mengalami krisis. Zhang Xuan memamerkan giginya dan mengambil inisiatif untuk menjangkau, menarik lengan Han yang lembut, tidak peduli apa, kamu adalah wanitaku, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menggertakmu. Hentikan, kekuatan kelembutan Han untuk melepaskan telapak tangan Zhang Xuan, saya katakan dengan jelas hari ini, Anda punya istri, saya tidak peduli untuk terlibat dalam urusan keluarga Anda, malam itu, saya juga mabuk, kami berdua hanya berpura-pura tidak ada apa-apa. Terjadi, Anda tidak bergerak untuk mengatakan bahwa saya wanita Anda memiliki kemampuan untuk pertama dan akta cerai Lin bermarga, dan kemudian mengucapkan kata-kata ini tanpa rasa malu. Wajah Zhang Xuan sedikit malu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika kita berbicara tentang berkelahi, membunuh, menghancurkan, Zhang Xuan yang merupakan detak jantung yang stabil, mata tidak berkedip lebih banyak, tetapi di bidang perasaan pria dan wanita ini, dia benar-benar kurang pengalaman, pertemuan sebelumnya dengan wanita-wanita itu, kita hanya seorang menunjukkan. Tapi sekarang, mentalitas Zhang Xuan tentang perasaan, telah lama berubah. Ayo, jangan membeku, bukankah kamu bilang undang aku makan malam? Makan di mana? Han wajah lembut tidak sabar. Saya memesan hotpot kecil, lihat ulasan online tidak buruk. Kalau begitu pergi, cari taksi. Han dengan lembut menyenggol Zhang Xuan. Zhang Xuan mengangguk dan berbalik untuk berlari di jalan untuk mendapatkan taksi. Melihat punggung Zhang Xuan, wajah tidak sabar Han Gentle berangsur-angsur menghilang, di antara alisnya, sebaliknya, senyum bahagia muncul, dia tidak dapat menyangkal bahwa hanya ketika Zhang Xuan mengucapkan kata-kata Anda adalah wanita saya, jantungnya berdebar kencang. Selama makan, Han lembut tidak menanyakan identitas Zhang Xuan dan topik lainnya, semuanya tampak sangat normal.
Ketika Zhang Xuan kembali ke rumah, hampir jam 9 malam, dia menemukan bahwa Lin Qinghan belum kembali, mengambil mobil dan langsung pergi ke grup Lin. Seluruh gedung gelap, orang-orang sudah lama tidak bekerja. Zhang Xuan tampak bingung dan memanggil Lin Qinghan, menunjukkan bahwa pihak lain telah mematikan telepon. Bagaimana situasinya? Undangan Lin Han berdiri di bawah gedung dan menunggu sebentar, baru saja akan menelepon Milan, lalu mendengar suara dering samar dari lantai atas. Suara ini sangat kecil, juga Zhang Xuan, jika orang lain tidak bisa mendengarnya. Seseorang di atas. Tatapan Zhang Xuan menatap dan melihat sekeliling. Pintu utama gedung telah dikunci, tetapi tidak sulit untuk mengalahkan Zhang Xuan, mencari jalan buntu. Zhang Xuan berlari cepat, menginjak lantai, seluruh orang melompat, memilih tepi jendela lantai 2, lengan dan kemudian kekuatan, seluruh orang telah mencapai jendela lantai 2, rangkaian gerakannya, mengalir seperti aliran, bahkan jika aktor film gantung, tidak dapat melakukannya. Zhang Xuan menggunakan tangannya untuk mendorong dengan lembut, jendela terbuka. Tentu saja, sudut mulut Zhang Xuan menunjukkan senyum, musim panas ini, beberapa orang akan menutup jendela. Dari jendela, dia dengan mudah melompat ke dalam gedung. Begitu berada di dalam gedung, Zhang Xuan bisa mendengar suara yang berbeda datang dari lantai atas, dan pengalaman masa lalunya membuat Zhang Xuan tidak memilih untuk naik lift, tetapi naik melalui tangga.